Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat dan senantiasa mendapatkan naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Sebelum Bapak mulai mengajar, Bapak ingin mengecek tentang kehadiran dan keikutsertaan anak-anak dalam daring ini. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak yang saya sayangi, karena semua sudah hadir dan semua sudah mempersiapkan untuk mendengar tentang apa yang hendak Bapak bahas tentang kajian Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59 tentang ketaatan. Adapun tujuan dalam mempelajari kajian surah An-Nisa 59 ini, yang pertama, setelah kita membahas Quran surah An-Nisa 59 prestasi didik itu agar dapat pertama bersikap taat pada aturan, kemudian memahami arti taat pada peraturan, selanjutnya membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian mengidentifikasi hukum tajwid yang terkandung di dalam surah An-Nisa 59. Kemudian menghafalkannya. Maksud tujuannya agar anak-anak tahu dalil dasar hukum tentang aturan ketaatan, baik itu kepada Allah, kepada Rasul, maupun kepada para pemimpin kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita membaca Quran surat tentang ketaatan dalam surah An-Nisa ini, kita terlebih dahulu harus memahami tentang arti kata taat. Taat artinya menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa-apa yang dilarang. Taat pada Allah juga termasuk mematuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu pengertian taat. Selanjutnya Bapak akan membaca dan tolong diikuti oleh anak-anak. Bapak akan baca surah An-Nisa, tolong didengar, disimak dengan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak baca sendiri dari awal sampai akhir, tolong anak-anak disimak kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terjemahan surah An-Nisa ayat ke-59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan juga ulil amr di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul artinya sunnahnya. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kemudian juga beriman kepada hari kemudian, zalika, yang demikian itu, khairun, lebih utama bagimu, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Anak-anakku yang saya sayangi, baiklah, setelah kita mengetahui arti terjemahan surah An-Nisa 59, kita kaji dan kita lihat mengidentifikasi hukum tajwid yang terkandung di dalam surah An-Nisa 59. Ya, perhatikan, ya itu mad jaiz munfasil. Kenapa? Mad tabi'i diikuti hamzah, tidak dalam satu kalimat. Ya ayyuhal lam alif lam syamsiyah, zi mad tabi'i, kasrah bertemu ya sukun. Ya sukun didahului dengan kasrah. A di sini adalah mad badal. Hamzah berhakat patra diikuti alif yang berdiri. Manu mad jaiz munfasil, karena mad tabi'i diikuti alif, tidak dalam satu kalimat. Ati mad tabi'i. Allah itu harful jalalah, diawali dengan patah ataupun domah. Maka sebelum kalimat Allah didahului dengan fathah yang berharakat fathah maupun doma, maka dia dibaca tafkhim atau mufakhamah, tebal. Ati Allah wa ati, ya, itu matabi. Orra alif lam syamsiyah, rasul matabi dhammah. Ya, wau sukun diawali dengan doma. Wa'u, nah itu sama, itu mata tabi'i. Wa ulil alif lam komari. Minkum ifa hakiki. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf itu salah satu dari huruf ifa hakiki. Karena huruf ifa hakiki itu ada 15. Ya. Komfa. Nah, kalau dia diwasalkan, karena ada sholat di sini artinya dalam hukum makna hal waqaf itu aula bil wasal, lebih utama dilanjutkan.
itu izhar syafawi. Adapun hukum izhar syafawi di sini yaitu adalah hukum mim. Karena hukum mim itu ada 3. Ada izhar syafawi, ada ifa syafawi, ada idgham mimi. Kalau ifa syafawi hanya 1, mim ketemu dengan huruf ba, sedangkan idgham mimi atau idgham mutamasilain atau mislaini yaitu mim sukun ketemu mim, berarti 2, mim dan ba. Ba adalah ifa syafawi, ya, kemudian mim sukun bertemu dengan huruf mim itu adalah idgham mislaini atau mutamasilaini, ya. Dan sisanya 26. Yang 26 itulah bila mana huruf yang sisa 26 itu diawali dengan mim sukun sebelumnya, maka harus dibaca izhar syafawi. Fa'in ta'ifa hakiki. Nun ketemu, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Tana matabi'i. Za'amtum fi, tumfi. Nah, di sini adalah izhar syafawi, mim sukun ketemu huruf fa. Fi-nya itu sendiri adalah matabi'i. Syai' mad layyin. Setiap yang disebut dengan mad layyin itu ya sukun maupun waw sukun diawali dengan harakah fathah. Au ai kai. Ya, jadi syai' ya, itu mad layyin. Syai'in fa ifa hakiki. Ya. Kasratain bertemu dengan huruf fa. Paruddu matabi'i, dhammah ketemu waw sukun. Ilallah tafkhim, sebagaimana yang di atas arti Allah. Ilallah. Kalau di atas tadi dhammah, sekarang adalah fathah. Qabla harful jalalah kalimatullah diawali dengan fathah maupun dhammah, maka dia harus dibaca tebal. Warra alif lam samsiah su matabi. Inku ifa hakiki, kutu ifa hakiki. Ya, nun ketemu kaf dan juga nun sukun ketemu dengan huruf ta. Tum tu izhar siapa? Mim sukun ketemu huruf ta. Minu matabi'i billah. Nah, di sini. Kalau tadi ati Allah dan ilallah itu harful jalalah diawali dengan dhammah dan fathah, maka disebut dengan tafkhim atau mufakhamah, artinya dibaca tebal. Sedangkan billah di sini iya harful jalalah diawali dengan kasrah, maka dia harus dibaca tipis billah. Seperti bismillah. Jadi tarqiq atau muraffaqah. Wal alif lam qamariyah. Yau mad layyin. Mil alif lam qamari. Za jim situ jaja lil waqf. Za matabi. Khay mad layyin. Rawwa idgham bi ghunnah. Kata ten ketemu dengan huruf waw. Jadi huruf idgham bi ghunnah itu anak-anak ada 4. Supaya gampang menghafalkannya, ya kan sering kita lihat kaidahnya yanmu, ya mim nun waw. Mana waya boleh. Dan juga lebih mudahnya untuk menghafal Bapak kasih contoh seperti ini supaya gampang diingat. Wa mana ya? Wa mana ye? Wa mana ye? Idgham bi wa mim nun ya. Nah, supaya ingat lagi karena ada di samping ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Lam dan ra. Nah, jadi huruf lam dan ra itu adalah huruf idgham bila gunnah. Nah, supaya gampang menghafal idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, nah, Bapak kasih kaidah. Wa mana ya? Lari. Wa mana ya itu adalah idgham bi gunnah, huruf idgham bi gunnah wa mim nun ya, dan lari itu adalah lam dan ra idgham bila gunnah. Ya. Wa ahsanu ta'wi. Nah, wi itu adalah mata tabi. Lan dibaca la, fataten dibaca waqaf, maka bacanya sebagaikan disebut dengan mad iwad. Anak-anak yang Bapak sayangi, demikian kajian tentang mengintegrasi hukum tajwid yang terkandung di dalam surah An-Nisa 59. Baiklah anak-anak yang saya sayangi, kita lanjutkan berikutnya adalah isi kandungan surah An-Nisa 59. Nah, sebelum kita mengkaji tentang isi kandungan surah An-Nisa 59 ini,
Terlebih dahulu kita akan membahas secara ringkas tentang asbabun nuzul ayat An-Nisa. Nah, surah An-Nisa ayat ke-59 ini. Menurut riwayat Imam Bukhari yang dimukakan bahwa turunnya Quran surah An-Nisa 59 ini berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Huzafah bin Qais oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin suatu pasukan. Maka menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah Abdullah bin Hufazah bin Qais ini menjadi sebab turunnya Quran surah An-Nisa 59 karena adanya batasan taat kepada perintah pimpinan dan menolak perintah pimpinan untuk terjun ke dalam api. Saat itu mereka memerlukan petunjuk. Berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan, yaitu apabila berbantahan, maka untuk itu sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berbantahan atau berselisih, bersilang pendapat, hendaknya kembali kepada Allah, yakni kepada Al-Quranul Karim dan juga Ar-Rasul, yakni kepada sunnahnya atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, isi kandungan surah An-Nisa 59 ini pertama, setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dengan mengamalkan Al-Quran, isi Al-Quran, dan meyakini sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti mengandung mudarat atau bahaya. Kemudian wa'ati'ur rasul, mentaati Rasul, artinya mentaati tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pengewanjantahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dan Rasulullah yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kandungan kitab suci Al-Qur'an, ini juga dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. An-Nahl 44. Artinya, dan kami turunkan Al-Qur'an, artinya az-zikir itu Al-Qur'an, kepadamu, ilaika dhamir mukhatab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litubayyina, agar engkau menerangkan, linnas, kepada manusia, manuzzila, apa yang telah diturunkan, ilaihim, kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkan, artinya dapat memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kepada pimpinan kita juga harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis, kita tidak boleh mentaatinya. Bisa juga kita jelaskan lebih lanjut, mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian, apabila terjadi perselisihan dan tidak ada kata sepakat di antara kamu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita cari dasar hukumnya atau dalilnya
dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tentang apa yang kita perselisihkan tersebut. Baik anak-anak yang saya sayangi, kemudian hadis, juga ada hadis di samping Al-Quran tadi surat Nisa 59, ada hadis taat pada aturan. Hadis tentang taat pada aturan ini, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat kepada aturan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat, maka wajib kita taati. Jadi jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-7144, dan juga dalam riwayat Sunan Abu Daud, yaitu hadis yang ke-2626. Anak-anak yang saya sayangi, dan ada contoh sikap taat pada aturan. Nah, kalau anak-anak lihat dalam gambar berikut, yang pertama adalah gambar atau visual. Seseorang yang menggunakan songkok, dia berada di atas rakit, di tengah-tengah kali. Ini menunjukkan, ini gambar apa nak? Oh ya, orang yang sedang sholat. Ini menunjukkan taat aturan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu adalah perintah Allah yang telah diwajibkan kepada setiap orang muslim, muslimin, mukminat, mukminin dan mukminat, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi sholat itu adalah aturan Allah yang diwajibkan kepada setiap orang muslim muslimat untuk mendirikan sholat. Jadi kita mendirikan sholat menunjukkan ketaatan kita kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita melaksanakan perintah Allah, itu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi gambar yang satunya, yaitu ada tulisan tentang ujian di suatu ruangan, kemudian di belakang itu kelihatan seorang guru yang sedang mengawasi. Nah, ini adalah aturan sekolah, taat pada aturan sekolah. Ya. Artinya setiap sekolahan itu memiliki aturan. Maka dalam salah satunya adalah ketika ujian, setiap siswa tidak diperkenankan atau haram hukumnya untuk menyontek. Ini aturan. Ya. Tujuannya untuk mendidik agar anak-anak itu berdisiplin, rajin belajar. Jadi tidak sekedar mencontek ketika masuk ruang ujian. Jadi tidak menyontek dalam ruang ujian itu menandakan taat pada aturan sekolah, dan itu juga sikap jujur kepada diri sendiri. Anak-anak yang saya hormati, yang saya sayangi, jadi kesimpulannya, sikap perilaku yang mencerminkan ayat, yaitu surah An-Nisa 59 ini. Pertama, berusaha kita mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kedua, berusaha melaksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga sesuai kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu adalah pasti mengandung manfaat, dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi manusia. Kemudian ketiga, berusaha melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan, artinya menjauhi semua larangannya, karena itu amat sangat bahaya bagi kita.
Kemudian yang keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah, baik dalam hal ibadah ritual ataupun ibadah sosial, interaksi dengan sesama makhluk Allah. Dan yang terakhir, mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Dan selanjutnya Bapak menegaskan untuk dihafal ayat tersebut. Mudah-mudahan anak-anakku diberikan kesehatan selalu dan dijauhi dari wabah penyakit corona, tidak hanya diri kita, keluarga kita, dan guru-guru kita, serta teman-teman kita, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.